Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah jika waktu kita telah habis. Ya Allah ya. Kita sudah di penghujung acara juga. Namun kita minta ilmunya lagi dari guru-guru kita. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi ajal. Khususnya juga untuk pasangan kita nih ya. Apalagi kalau misalnya memang kita terdeteksi ada sakit segala macam. Mungkin dari Guru Syam dulu. Ibunda Khadijah ketika sedang sakit maka datanglah Nabi SAW bertanya kepadanya, apa yang engkau tangisi? Maka Ibunda Khadijah menjawab, maafkan segala kesalahanku. Jikalau selama menjadi istrimu engkau ada sesuatu yang engkau tidak ridho padaku. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Tapi sepeninggal aku nanti, jikalau engkau butuh sesuatu untuk berdakwah dan engkau hendak melewati sebuah lembah, lalu tiada jembatan di sana, maka galilah kuburanku, kau ambil tulang belulangku, lalu kau susun menjadi sebuah jembatan sebagai jalanmu berdakwah ya Rasulullah. Maka bagaimana mungkin Rasulullah tidak menyimpan cinta sejatinya kepada Ibunda Khadijah. Kalau ibu pernah umrah, lalu ibu naik ke atas gua Hira, maka ibu akan sadar pantas saja Rasulullah begitu sangat mencintai Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha karena perjuangannya untuk Islam. Ibunda Khadijah tidak pernah bertanya, siapa nanti yang sama kau di surga ya Rasulullah. Ibunda Khadijah tidak pernah pengen, ya Rasulullah enggak usah nikah lagi setelah aku tiada. Ibunda Khadijah tidak pernah berpesan, kalau aku sudah mati nanti enggak usah cari istri lagi ya Rasulullah. Tidak, Ibunda Khadijah fokus memperbaiki dirinya, fokus memperbaiki perjuangannya, mencari apakah aku pernah ada salah, apakah suamiku tidak ridha padaku, fokus memperbaiki akhlaknya kepada baginda Nabi SAW. Sehingga tanpa diminta pun Rasulullah SAW bertahan dengan Ibunda Khadijah. Bahkan setelah menikah dengan yang lain pun Rasulullah senantiasa menyebut-nyebut pemberian dan kebaikan daripada Ibunda Khadijah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujabah. Bahkan sampai detik ini kita selalu kagum bagaimana perjuangan seorang Ibunda Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ditanyakan apa yang kita harus siapkan menemui ajal kita, yang harus kita siapkan adalah kebaikan diri ini dan ikhlasnya diri ini dan ridhonya diri ini terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, silakan ya Habib yang ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang harus kita persiapkan untuk diri kita? Yakni persiapkanlah akan kematian kita. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah negeri terakhir yang akan kita lalui. Dan akhirat adalah negeri, yakni negeri yang terbaik dan kekal abadi. Dan pikirkanlah akhirat dalam pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan? Kau pasti akan mati esok hari. Atau kau pasti akan mati malam hari. Kalau dia memikirkan bahwasanya dia akan mati, maka dia akan memperbanyak amal ibadah sebanyak-banyaknya. Ibadahlah kamu sebanyak-banyaknya. Seolah-olah engkau mati esok. Itulah yang harus ada di benak kita. Kalau kita memikirkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memikirkan untuk berada dalam jalan dan ridhonya Allah, sehingga Allah kasih kita jalan dan ridhonya. Karena apa? Karena kita adalah hamba Allah yang mengikuti aturan Allah, yang menjalankan perintah Allah dan berharap akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita misalkan seandainya, wah saya nggak sakit, saya masih sehat, saya masih segar, umur saya masih panjang. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah. Dan tidak ada yang tahu kapan akan dicabut nyawanya. Bisa hari ini, malam ini, esok hari, lusa, nggak ada yang tahu. Pikirkanlah dalam hati dan jiwa kita bahwasanya kita adalah manusia yang membutuhkan Allah, yang mencari ridhonya Allah, sehingga Allah ridha kepada kita dan dicabut nyawa dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, dan perbaiki dirimu sehingga engkau akan diperbaiki oleh Allah. Perbaiki salatmu sehingga hidupmu akan diperbaiki oleh Allah. Oh, Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, ada kesimpulannya? Kesimpulan untuk tema kita hari ini, jika waktu kita telah habis, maka belajar dari orang yang sudah di dalam kubur. Orang di dalam kubur berkeinginan untuk meminta agar dikembalikan di dunia ini untuk melakukan apa? Yang pertama, dia minta dikembalikan untuk bisa bersedekah. Dia diminta kepada Allah agar dikembalikan untuk berbuat kebaikan. Minta kepada Allah untuk bisa taat
kembali kepada Allah. Maka kalau begitu sebelum kita masuk dalam liang kubur, yuk sebelumnya yuk siapkan. Banyakin sedekah, banyakin kebaikan, dan banyakin ketaatan kepada Allah. Baik, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir dan terima kasih untuk pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah.